dan juga Digital C yang bertemakan Revealing the Insights of Live Selling. Ya, semoga webinar kita kali ini bisa memberikan insight dan juga ilmu-ilmu yang baru kepada teman-teman semua. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang lain untuk datang dan juga gabung dengan kita, pertama-tama saya mau menjelaskan dulu beberapa hal terkait webinar ini. Jadi yang pertama, webinar ini kita akan memiliki 3 speaker atau 3 pembicara, di mana kita saat ini ada Indonesian speaker dan juga English speaker ya. Jadi teman-teman, tapi jangan khawatir karena kita akan menyediakan fitur simultaneous translation, yaitu simultaneous English translation dan juga simultaneous Indonesian translation. Jadi teman-teman yang ingin mendengarkan atau prefer untuk mendengarkan dalam bahasa tertentu, teman-teman bisa mengaktifkan fiturnya dengan cara mengklik fitur interpretation yang ada di bawah layar Zoom teman-teman. Kemudian pilih bahasa yang teman-teman inginkan. Jadi baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi nanti saat speaker kita sedang berbicara dalam bahasa Inggris, akan ada simultaneous translation untuk bahasa Indonesia, teman-teman bisa klik Indonesian. Lalu kalau teman-teman ingin mendengarkan bahasa Inggris ketika pembicara kita sedang berbicara bahasa Indonesia, teman-teman bisa klik English channel. Okay, so for a brief explanation about the webinar will be conducted in 2 languages, which is Indonesian and English, because we have Indonesian and English speaker. But don't worry, you guys, we provide simultaneous translation. So if you prefer to choose in English language when we present the material in Indonesia, you can choose Bahasa Indonesia, maka Anda dapat memilih fitur penerjemah yang ada di bawah layar yang akan menunjukkan. After that, don't forget to mute the original audio so the voice don't overlap. Oke, kita kembali lagi ke bahasa Indonesia ya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa stay tune ya hingga akhir dari presentasi karena akan ada Q&A session atau sesi tanya jawab dengan ketiga pembicara kita. Jadi teman-teman bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan gitu ya. Oke, kemudian satu lagi, jangan lupa follow LinkedIn account dari Illuminate Asia untuk mendapatkan kesempatan door prize yang menarik yang akan diundi setelah webinar selesai. Oke, udah pada nggak sabar nih ya sepertinya ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai webinarnya, di sini ada seseorang yang spesial yaitu John Hartman, selaku CEO dan juga founder dari Illuminate Asia. John Hartman di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum kita mulai dan juga memperkenalkan ketiga pembicara kita. John, the floor is yours. Hey, thanks Bella. Hi everyone. Good Oke, afternoon. terima kasih Bella. Selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar kami. Dan seperti yang Anda ketahui mungkin di Indonesia, kita di TikTok sekarang ada 109 juta pengguna dan juga berjutaan video yang digunakan setiap tahun. Dan ini benar-benar meningkat. Dan ini mengantar kita ke topik dari webinar hari ini, yaitu mengeksplor fenomenanya dan juga menguraikan kode-kodenya tentang live selling TikTok di Indonesia. Dan studi ini dilakukan sebagai sebuah kolaborasi dari Illuminate Asia dan Digital C Indonesia. Dan ini adalah sebuah studi yang komprehensif dan kita menggunakan metode-metode approach yang berbeda, yaitu kualitatif dan kuantitatif juga di riset tekniknya. Dan kita juga melakukan analisis semiotik dari para penjual, 99 top penjual. Dan Anda dapat nanti mengikuti penemuan-penemuannya dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Jadi sekarang saya ingin langsung memperkenalkan speaker-speaker kami hari ini. Yang pertama adalah Bapak Haris Rahmanto, yang adalah Country Head dari Illuminate Asia. Haris sudah mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun di marketing, brand management, dan consumer behavior, dan insight-insight terhadap brand, dan ia mempunyai benar-benar memahami insight untuk membuatnya kepada impactful strategies. Master's degree in marketing communication dan juga mengajar di business school di Indonesia.
dengan topik-topik marketing dan metode riset, dan sudah bergabung dengan Illuminate sejak 2017. Dan pembicara kedua kami adalah Imperia Oktobrina, dan dikenal sebagai Mbak Pimpim, dan adalah kepala dari Head of Strategy di Indonesia. Pimpim sangat berpengalaman di brands, marketing communication strategist, dan juga dengan lebih dari 20 tahun pengalaman. Dan setelah tinggal bertahun-tahun di luar negeri, interpreter, spirit, dan juga punya consulting bisnis, maka sangat tajam di dalam hal ini. Dan pembicara ketiga adalah Lijo Davis, yang adalah kepala dari Digital Sea Indonesia, marketing communication professional, spesialisasi di digital, dan 2008, dan menggunakan pengetahuan itu untuk digital marketing, brand management, dan juga strategi konten dalam 15 tahun pengalaman kerjanya, selalu dalam digital landscape. Oke, terima kasih banyak, dan saya akan memberikannya kepada Mas Haris. Bapak Haris, terima kasih. Selamat sore, selamat siang, Pak Sore nih ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kami. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya? Baik, jadi ada satu topik yang sebenarnya cukup menggelitik bagi kami gitu ya. Jadi awal mulanya adalah kenapa webinar ini atau project ini diadakan adalah karena kan TikTok ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa, terutama untuk live selling-nya. Terus kemudian juga dengan diskusi dengan Mbak Pimpim, ngobrol-ngobrol, kayaknya live selling tuh kok kesannya cuman hard selling aja gitu ya, atau karena promosi aja. Tapi kita ngeliat sebenarnya ada potensi juga untuk brand-brand besar ya, nggak cuma untuk jualan hard selling, tapi juga untuk brand building di situ. Jadi akhirnya muncullah sebuah ide untuk membuat studi yang kami kerjakan bersama gitu untuk mempelajari sebenarnya fenomena live selling ini seperti apa. Kemudian juga apakah memang cara jualannya cuma gitu-gitu aja, apa ada cara lain gitu untuk bisa stand out gitu ya kalau kita bicara soal live selling. Sehingga muncul project ini, kami sebut sebagai Creating Distinctive Live Selling Experience, Exploring the Phenomenon and Decoding the Norms of Live Selling Through TikTok in Indonesia. Nah, sedikit background mengenai Illuminate Asia, ya, jadi mungkin tadi udah sampaikan sedikit. Kami berdiri tahun 2011 di Jakarta Selatan, kemudian sudah expand ke Singapura tahun 2021, jadi saat ini coverage-nya tidak hanya di Jakarta atau di Indonesia, tapi juga di seluruh Asia Tenggara dan Australia, New Zealand. Kemudian kami adalah member dari ESOMAR, PERPI, dan IRIS, sebuah asosiasi perusahaan riset independen global. Dan juga tentunya adalah, walaupun umur perusahaannya baru 12 tahun, tapi pengalaman kami kalau dikombinasikan sebenarnya udah lebih dari 80 tahun gitu. Nah, ini sedikit soal kami. Jadi sebenarnya kalau dari kami sendiri bahwa yang penting adalah dari klien itu adalah objektif dari bisnisnya itu seperti apa, kemudian juga objektif dari risetnya seperti apa, sehingga nanti kami akan menyesuaikan metodologinya. Jadi buat kami metodologi itu mengikuti dari objektif. Dan yang buat kami unik dan kami terapkan juga di sini adalah kami melihat semuanya melalui lensa kultural gitu ya, lensa budaya. Budaya belanja adalah salah satunya. Jadi kalau kita melihat fenomena belanja konsumen saat ini, kita tentunya bisa ngelihat dari sisi si konsumennya itu sendiri atau shoppernya, tapi di sisi lain juga yang tidak kalah penting adalah melihat dari perubahan budaya belanjanya itu. Dan di studi ini kami menerapkan dua pendekatan, yaitu secara kualitatif in-depth interview, FGD, dan juga pendekatan kultural dengan kami menganalisa video-video dari live selling di TikTok. Oke, jadi sedikit background. Ya. Jadi proyeknya dijalankan di bulan Juli untuk fieldwork-nya, di mana di situ kami ada dua grup, FGD consumers atau shopper, dan satu grup untuk FGD seller. Kemudian tidak hanya melakukan FGD, kami juga melakukan analisis terhadap top 99 sellers di TikTok. Jadi
kalau rekan-rekan ngelihat di TikTok live selling gitu, itu kan di situ ada tuh top 99 seller di minggu itu tuh siapa saja. Nah, di situ kami download video top 99-nya, kemudian kami analisis secara kuantitatif untuk melihat sebenarnya dari 99 video ini kategorinya apa saja, misalnya kemudian durasi tayangnya berapa lama dan seterusnya. Itu secara kuantitatif. Kemudian juga kami menganalisa secara semiotik juga. Jadi di analisa semiotik ini yang kami lihat tidak hanya videonya secara umum, tapi kami bongkar semuanya. Jadi dari sisi visualnya, warnanya, pakaian yang dipakai oleh si hostnya, kemudian juga gaya bahasa dari si host tersebut, pemilihan gesturnya, bagaimana mereka addressing si peserta, si penontonnya mereka, gitu ya. Jadi dari situ kami membongkar sebenarnya dari video-video itu gaya bahasa dan segala macam itu menggambarkan kode budaya seperti apa. Jadi karena sebenarnya kan kalau kita melihat sebagai seorang konsumen, mungkin kita ngelihatnya sebagai satu paket ya. Nah, di sini kita berusaha membongkar dari elemen-elemen yang ada di video tersebut melalui analisis semiotik. Mungkin juga sekarang agak rame juga mengenai TikTok ini, khususnya dalam hal dari sisi pemerintah ya, yang mungkin ada wacana untuk istilahnya melarang sebuah media sosial untuk memiliki e-commerce juga. Nah, di sini kami tidak akan membahas itu karena itu sudah di luar konteks dari studi ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait bagaimana peraturan pemerintah tadi, kita tidak akan membahasnya di sini. Jadi lebih fokus banyak di teman-teman risetnya dan juga dari sisi teman-teman dari video-video top 99 seller ini. Oke, kita masuk ke fenomena live selling di Indonesia. Pertama kita lihat dari perspektif shoppernya terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat shopper ini tertarik untuk mengikuti live shopping? Pada saat ide ini muncul di awal, orang biasanya langsung menyimpulkan ada dua cara utama gitu ya. Kenapa orang itu tertarik ke live shopping? Pertama karena diskonnya banyak, kemudian yang kedua karena gaya jualannya itu yang nge-push orang untuk segera belanja saat itu juga. Nah, kami berusaha menggali sebenarnya ada cara-cara lain nggak sih, atau ada alasan lain nggak sih orang-orang ini tertarik untuk nonton atau beli lewat live shopping. Dan sebenarnya ini juga bisa diterapkan ke live shopping di platform manapun gitu ya, nggak cuma di TikTok. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya perbedaan antara belanja lewat live shopping dengan metode belanja lain, misalnya secara offline dan e-commerce ya. Kalau kita lihat yang banyak kita pakai sekarang mungkin e-commerce. Kelebihan itu adalah bahwa kita bisa belanja dari manapun dan kapanpun. Ada flexibility dan convenience di sana, dan itu adalah faktor utama kenapa konsumen banyak memilih e-commerce sebagai alat untuk belanja atau channel untuk belanja. Nah, yang membuat live shopping unik dan membedakan dari platform e-commerce biasa adalah bahwa sebenarnya di live shopping itu nggak cuma bicara soal convenience, nggak bicara soal kemudahan belanja saja, tapi bahwa di situ tuh ada faktor entertainment-nya. Jadi banyak konsumen yang kita wawancarain itu mereka nonton live shopping itu sebenarnya iseng-iseng aja gitu, bagian dari hiburan buat mereka. Kalau ada yang menarik baru mereka beli. Jadi ada faktor entertainment yang sebenarnya nggak akan bisa didapatkan pada saat mereka belanja di e-commerce biasa atau belanja di secara offline gitu. Nah, satu hal yang juga menonjol dari live shopping, selain bicara soal convenience yang tentunya bisa didapat dari e-commerce, adalah bahwa ada pengalaman belanja in-store secara virtual gitu ya. Jadi misalnya kalau kita belanja pakaian, itu kita bisa minta si host-nya itu untuk mencoba produknya, untuk ngelihat sebenarnya kalau dipakai di badannya cocok apa enggak misalnya. Jadi ada virtual in-store experience walaupun mereka sendiri nggak bisa hadir di store tersebut. Kemudian juga ada engagement langsung dengan host atau sellernya. Jadi ada tanya jawab di sana, ada chat, dan di sana hostnya akan langsung menjawab pertanyaan dari si pembelinya. Jadi di situ responnya juga bisa lebih cepat, sehingga mereka juga punya engagement yang kuat juga dengan si hostnya tersebut. Dan tentunya kita bicara juga soal affordability, biasanya juga deal-nya lebih murah dibandingkan e-commerce lain. Terus juga di situ juga mereka bisa dapat informasi yang detail mengenai produk ya. Jadi ukurannya, bahan, tekstur, material, dan jenisnya. Nah, kalau kita tanya ke mereka, purchase habit-nya pada saat mereka live shopping, kebanyakan memang mereka belanja di TikTok ya sebagai primary platform-nya. Kemudian juga
kebanyakan tipe belanjanya lebih ke unplanned daripada plan. Mungkin kalau di e-commerce platform biasa itu gabungan antara plan dengan unplanned, sedangkan di live shopping ini sebagian besar adalah unplanned. Kenapa? Karena di dalam live selling itu ada teknik untuk limited time offer gitu ya. Jadi waktunya terbatas sehingga mereka muncul sense of urgency untuk segera belanja di sana. Terus juga secara frekuensi dari yang kami wawancarai, mereka bilang ini cukup tinggi frekuensinya, jadi bisa kapan saja, kemudian paling nggak sekitar 1 minggu sekali. Tentunya ini adalah temuan kualitatif yang nantinya perlu dikonfirmasi juga secara kuantitatif gitu ya, apakah benar mereka itu frekuensi belanjanya sebagian besar atau on average adalah sekali seminggu. Tipe produk yang biasanya dibeli lebih banyak adalah produk-produk lifestyle, kayak misalnya pakaian, tas, ya, atau sepatu. Kemudian juga produk seperti kosmetik atau personal care, dan juga yang consumable seperti makanan atau minuman. Nah, kalau kita lihat journey-nya orang ke live shopping, ya, jadi mostly awareness-nya muncul adalah dari TikTok, ya. Jadi mereka mulainya dari FYP, dari For You page, di mana mereka mungkin pas browsing-browsing di FYP terus muncul video live orang yang sedang jualan, sehingga mereka tertarik untuk mencoba dan menonton. Nah, tertrigger di sana. Kemudian karena ada promosi dan juga host-nya yang sangat engaging, terus juga ada limited time offer juga, disitulah muncul trial ya. Jadi mereka mencoba untuk beli dulu, mungkin harganya 30.000, 60.000 yang murah dulu. Nah, setelah mereka tertrigger untuk belanja, nah dari experience-nya mereka, mereka lanjut lagi nih, oh ternyata deal-nya sangat-sangat bagus harganya. Terus karena praktis ya dan mudah dan experience-nya juga seamless, itu membuat mereka mengulang lagi proses untuk belanja secara live. Faktor lain adalah faktor emosional, yaitu faktor entertainment. Jadi interaksi dua arah dengan si host-nya ini dan juga dengan shopper lain, itu juga membantu mereka juga untuk mengisi waktu luang. Jadi ada orang yang mungkin bisa spend berjam-jam hanya nontonin live shopping juga. Bukan hanya untuk belanja tadi, tapi adalah karena mereka butuh hiburan juga, gitu ya. Jadi kebutuhan yang dipenuhi dari live selling session itu tidak hanya kebutuhan belanja, tapi adalah kebutuhan terhadap hiburan atau entertainment. Nah, pertimbangan utama orang untuk belanja melalui live shopping, tentu nomor satu adalah promosi. Kita nggak bisa pungkiri bahwa promosi ini adalah banyak ngedrive orang untuk mulai belanja di live shopping. Khususnya karena ada limited time offer ya, karena kan dibatasi waktunya, misalnya ini hanya berlaku di 1 jam ke depan atau 15 menit ke depan dan seterusnya. Terus juga produk quality, nah mereka juga belanja karena setelah mereka melihat kualitas produknya. Dari mana mereka belajar soal kualitas produknya? Pertama adalah dari review dan rating dari pembeli sebelumnya. Terus juga mereka ngelihat berapa banyak follower dari toko tersebut. Terus tipe merchant-nya, mereka juga cenderung lebih suka official store daripada reseller. Terus bagaimana produknya di-display di live selling tersebut. Terus juga kemampuan host-nya untuk menjelaskan deskripsi dari produknya. Satu hal yang mungkin kita nggak sangka ya adalah bahwa ternyata host itu punya peranan yang sangat penting untuk keberhasilan dari live selling. Jadi bagi si konsumen sendiri bahwa skill si host-nya itu penting untuk membuat mereka tuh berminat untuk membeli ya, terkonversi sebagai pembeli gitu. Jadi host itu juga harus responsif, kemudian juga banyak ngobrol dan juga entertaining pada saat mereka menjelaskan produk dan juga menjawab pertanyaan dari si audiensnya. Yang keempat adalah juga berapa banyak sih orang yang nonton live session tersebut di saat yang bersamaan, itu juga jadi salah satu patokan apakah memang si toko ini layak untuk dibeli atau enggak gitu ya. Jadi jumlah audiens yang banyak itu juga seperti kalau di behavioral science kayak social proof gitu. Jadi bahwa kalau banyak yang beli pasti harganya mungkin murah atau tokonya bagus. Yang terakhir adalah availability gitu ya. Jadi seberapa lengkap stoknya, nah itu juga membuat mereka berminat untuk beli lebih banyak. Nah, tadi adalah dari sisi perspektif pembeli atau dari shoppernya. Kami juga berusaha melihat dari sisi sellernya, kenapa mereka tertarik untuk jualan lewat live selling di TikTok, dan apa saja jadi kiat-kiat mereka untuk bisa menggait si audiensnya. Jadi journey-nya si seller sendiri juga diawali dari TikTok. Mereka tahu bahwa TikTok ini ada live selling di situ. Terus trigger mereka untuk mulai coba-coba jualan live lewat TikTok adalah karena praktis dan gampang ya. Jadi khususnya sebagian besar dari penjual di sana adalah SME. Dan buat mereka ini juga cara yang enak untuk bisa menumbuhkan bisnisnya. Kenapa? Karena nggak butuh modal banyak, nggak perlu buka toko.
Terus reach audiensnya juga sangat-sangat luas ya. Kemudian juga ini membantu mereka juga untuk menjawab komplain dari konsumen. Jadi mereka bisa langsung jelaskan ke konsumen melalui live interaction. Terus juga mereka terpicu untuk mencoba karena juga terinspirasi dari host lain pada saat mereka browsing-browsing di TikTok juga. Nah, sebagian besar jualan live melalui TikTok, hanya sedikit yang mencoba mulai dari Instagram. Dan mereka ini setelah experience coba-coba jualan live selling, nah mereka tuh continue karena profitability-nya cukup tinggi, ya, turnover-nya tinggi, kemudian juga karena modalnya nggak terlalu banyak, mereka juga cukup bisa dapat profit dari sana. Secara emosional juga mereka merasa lebih terempower. Kenapa? Karena walaupun mereka itu sebagian besar UMKM, tapi mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Dan juga playing field-nya dengan merek-merek yang besar itu juga sama. Jadi kita, misalnya kita pegang brand-brand yang lebih mapan pun pada saat kita jualan di live selling, sebenarnya saingan kita nggak cuma brand-brand lainnya, tapi juga dengan si MSMI tersebut. Oke. Nah, bagi si seller sendiri sebenarnya kekuatan dari live selling itu adalah mereka tuh bisa menjelaskan produknya dengan lebih jelas dan lebih meyakinkan gitu. Jadi mereka bisa terus-menerus mengulang-ulang apa yang jadi kelebihan dari produk-produk mereka. Terus timingnya juga fleksibel gitu ya. Jadi mereka bisa live kapan aja, senyamannya mereka atau sebisanya mereka, atau pas nunggu-nunggu audiens yang agak lebih banyak di jam-jam tertentu. Gitu. Nah, yang menarik juga adalah bahwa sebenarnya semakin mereka sering melakukan live session, mereka tuh bisa menciptakan follower yang cukup kuat gitu ya. Bahkan pada titik salah satu seller tuh bicara bahwa mereka tuh punya follower yang udah levelnya militan. Militan dalam artian bahwa si shoppernya ini atau si audiensnya mereka ini bahkan ikut membantu menjawab pertanyaan gitu. Atau bahkan ikut membela si sellernya ini, misalnya pada saat ada yang bertanya dengan nada yang mungkin agak kurang enak. Jadi ada satu titik di mana pada saat si host ini sangat-sangat digemari oleh si audiensnya, maka mereka punya loyalis yang cukup kuat gitu basisnya. Oke. Nah, motivasi utama untuk live selling ini adalah mereka bisa create traffic gitu ya, kemudian juga praktis buat si sellernya. Terus juga di sisi lain juga buat si seller ini mereka juga punya sense of entertainment karena mereka juga bisa berinteraksi dengan orang yang mungkin sebelumnya mereka nggak kenal secara live gitu ya. Jadi mereka juga bisa ada social connection juga antara si penjual ini dengan pembelinya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita jualan secara konsisten, ada chemistry antara seller dengan si shoppernya sehingga terciptalah si militant followers. Jadi si militant followers ini adalah bisa dibilang army dari repurchasers atau followers gitu ya. Kemudian juga mereka ini bahkan support si sellernya pada saat live session, bantu-bantu jawab, juga bantu untuk melawan komentar yang negatif kayak misalnya oh harganya kemahalan. Nah si arminya mereka ini akan defend, ya harganya mahal sih tapi kualitasnya bagus gitu misalnya. Kemudian juga gimana sih si militant follower ini bisa tercipta? Jadi mereka ini sebenarnya adalah mereka tuh bisa ngeklaim gitu ya bahwa klaim-klaim mereka itu truthful dan defensible. Jadi misalnya most affordable ya si army-nya ini juga akan bisa membantu mereka untuk menciptakan klaim tersebut gitu. Terus juga konsisten live selling ini bisa menciptakan spirit of friendship gitu antara si seller dan followernya. Jadi ada satu seller yang bahkan mereka itu jadi seleb gitu bisa dibilang mulanya justru karena mereka dari live selling. Jadi mereka bukan berawal dari seorang influencer gitu ya atau selebgram. Mereka karena live selling jadi lama-lama jadi selebriti. Oke. Jadi apa yang jadi key takeout-nya atau insight utamanya? Jadi yang obvious tentunya adalah promosi itu adalah salah satu kunci utama sehingga konsumen tertarik untuk mulai belanja melalui live selling. Tapi sebenarnya di luar promosi, host itu adalah sebenarnya elemen yang paling penting di live selling ya, sehingga mereka tuh bisa menciptakan si militant followers gitu. Jadi promosi bisa menarik shopper untuk mulai masuk belanja, tapi sebenarnya host yang tepat itu bisa membantu audiensnya selalu engage dan kembali lagi gitu. Alasan orang untuk nongkrongin live shopping sampai 1 jam atau lebih bukan lagi karena promosinya, tapi karena hostnya itu menarik buat mereka.
Terus host ini juga sebenarnya bisa dibilang adalah avatar bagi shoppernya, gitu ya. Jadi sebelum mereka membuat purchase, shopper ini kan dia pengen coba-coba ya, pengen tahu detail dari produknya. Karena mereka nggak bisa mengalami sendiri si produknya, nggak bisa menyentuh atau menggunakan produknya, si host ini bertindak sebagai avatar buat shoppernya untuk dapatkan experience mencoba produknya itu sendiri. Dari sisi seller juga bahwa si host ini adalah sarana yang penting untuk menciptakan si militant followers tadi itu, gitu ya. Jadi bagi shopper dan bagi seller, host ini punya peranan yang sangat-sangat penting untuk keberhasilan live selling. Nah, karena host ini penting ya, kita juga ngelihat sebenarnya dari video-video yang kita lihat di Top 99 live seller ini, peran host itu ternyata juga beda-beda personanya. Jadi mungkin kalau rekan-rekan mengikuti LinkedIn page kami, sudah diberikan bocoran bahwa ada 14 persona dari live sellers gitu ya. Jadi dengan gaya jualan yang beda-beda. Nah, kalau kita lakukan analisis yang lebih mendalam dari Top 99 video ini, kita lakukan profiling. Jadi kalau kita lihat pertama dari sisi kategorinya, ya. Jadi yang dominan pertama adalah dari sisi fashion dan apparel. Dari 99 video ini 42%-nya adalah dari kategori fashion, 24% dari skincare atau beauty, 18% dari personal care, 16% di gadget atau elektronik, kemudian ada makeup, kosmetik 14% dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat beauty kategori juga punya dominasi yang cukup kuat ya kalau kita gabungkan skincare, personal care, kemudian juga makeup and cosmetics, ini tentunya juga kategori yang dominan selain fashion atau apparel ya. Makanan minuman masih kecil di Top 99 itu 6%, ya. Kemudian suplemen atau obat-obatan dan multivitamin ada 10% di sana. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya sebagian besar dari Top 99 ini apakah selebriti atau sebenarnya mereka adalah UMKM biasa? Karena kan kemarin sempat ada mungkin di media sosial ya agak rame nih, wah selebriti ini ngambilin jatahnya UMKM ya, karena mereka sekali live kan bisa miliaran atau ratusan juta. Iya benar, karena kan selebriti kan mereka udah punya follower yang cukup kuat, tapi bukan berarti bahwa MSMI atau UMKM ini nggak punya peluang ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari si Top 99 video ini, 41% adalah UMKM yang punya merek sendiri atau punya produk sendiri, jadi bukan reseller. Kemudian 20%-nya baru big brand. Big brand berarti kayak brand-brand misalnya skincare kayak Skintific gitu ya, atau Erigo gitu misalnya. Kemudian 19%-nya baru adalah si selebriti atau influencer atau KOL yang dia nggak punya brand sendiri. Jadi ini adalah tipe-tipe kayak misalnya Nagita Slavina yang punya toko tapi dia jualan macam-macam produk gitu ya, tergantung siapa yang minta dia untuk nge-host produknya mereka gitu atau endorse produknya mereka. Kemudian 11% adalah selebriti atau influencer atau KOL yang punya merek sendiri. Nah, contohnya misalnya kayak Dr. Richard ya. Richard Lee itu kan dia punya merek sendiri. Nah, itu masuk ke kategori ini. 11% sisanya adalah UMKM yang dia nggak punya merek sendiri. Jadi ini adalah reseller dari brand-brand tertentu. Misalnya dia adalah resellernya dari MS Glow gitu misalnya. Itu masuk ke kategori ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari masing-masing kategori ya, itu di big brand tuh kebanyakan munculnya ada di skincare sama beauty, 40% ada di situ. Terus 50% ada di kosmetik atau makeup gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat UMKM, itu kuatnya di fashion atau apparel, itu 71%. Kemudian kita lihat selebriti dan influencer ini yang brand owner itu kalau nggak di fashion, di skincare ya. Sedangkan untuk selebriti atau influencer yang non-brand owner, yang mereka endorse berbagai jenis produk, ini totalnya lebih dari 100%. Kenapa? Karena mereka pada saat nge-live tuh kadang-kadang bisa endorse sampai lebih dari 3 atau 4 produk ya. Jadi sebagian besar ada di gadget, ada di personal care, sama di skincare. Oke. Oh ya, rekan-rekan kalau ada pertanyaan bisa diketik di Q&A, nanti akan kami jawab baik secara langsung dari di Q&A-nya atau nanti akan bisa dipilih untuk dijawab secara langsung oleh panelisnya ya. Oke. Nah, durasinya berapa lama sih supaya bisa masuk ke Top 99? Jadi ternyata 49% dari si Top 99 seller ini mereka itu live sepanjang hari 24 jam ya. Jadi 50 outlet itu mereka airing secara full 24 jam. Kemudian 25%-nya itu durasi yang lebih panjang, jadi lebih dari 10 jam.
Kemudian 17% di 4-10 jam ya, sisanya durasinya lebih pendek. Oke. Nah, kita lihat juga dari sisi tipe sellernya, rata-rata tuh apakah all day atau long duration. Jadi cenderung sama juga, misalnya dari MSME brand owner itu 60% adalah sepanjang hari, big brand juga sepanjang hari. Nah, celebrity atau KOL itu lebih ke durasi yang long duration gitu ya, sekitar 10 jam. Lebih dari 10 jam. Gender hostnya sebagian besar adalah female atau perempuan, 81%. Usianya sekitar 20-30 tahun. Tipe hostnya 73% itu adalah sebenarnya adalah non-influencer atau non KOL gitu ya. Jadi ini hostnya adalah orang-orang biasa seperti kita. 15% tuh baru influencer atau seleb atau KOL. 12% ini agak susah diidentifikasi karena sekarang kan banyak micro influencers juga gitu. Jadi pada saat kami analisis ini sebenarnya tergolong masuk kemana nih? Mungkin disebut influencer belum cukup besar followingnya, tapi disebut non influencer juga kelihatannya kurang pas juga gitu. Oke. Ini contohnya kalau kita lihat gendernya berdasarkan kategori. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau di male host itu agak lebih banyak di gadget atau elektronik sama di multivitamin atau suplemennya. Tapi tetap female host dominan di semua kategori. Oke, kemudian kalau kita lihat usianya, kalau usia muda itu banyak di kategori personal care, skincare ya. Sedangkan di usia 26-30 itu dominannya di makeup, kosmetik, dan di fashion. Oke. Kemudian kalau kita lihat influencer versus non-influencer, influencer itu cukup banyak di skincare, elektronik, dan multivitamin. Non-influencer paling kuat di fashion, sama di personal care, ya, sama di makeup atau cosmetics. Oke. Nah, dari sini kami menganalisa video ini melalui metode semiotik untuk memahami sebenarnya ada persona apa saja sih yang muncul dari 99 video ini gitu ya. Nah, kita membaginya menjadi 4 kuadran. Jadi kalau dilihat cara bacanya adalah sumbu horizontal ini adalah ke kiri itu videonya cenderung berfokus pada hostnya. Jadi ciri-cirinya itu hostnya lebih dominan dari produknya kalau di sumbu yang sebelah kiri ini. Sumbu yang sebelah kanan ini lebih berpusat pada produknya gitu. Jadi hostnya nggak penting di video itu, yang lebih penting adalah produknya. Kalau kita lihat vertikalnya, yang ke bawah itu lebih fokus ke persuasi gitu ya. Mereka berusaha untuk mendorong orang belanja lewat pendekatan yang lebih emosional. Yang ke atas itu adalah lebih ke expertise base atau berdasarkan keahlian. Jadi di situ mereka berusaha menawarkan produknya berdasarkan misalnya ciri-ciri yang menunjukkan pengetahuan produk gitu ya, atau expertise dari si hostnya itu sendiri. Sehingga muncul ada 4 kuadran di sini. Yang kiri bawah adalah persuasi persona power. Kemudian di kiri atas adalah knowledgeable advocates ya. Ini adalah orang yang punya fokus ke expertise base dan host centric videonya. Yang kanan atas adalah expertise base dan product centric, itu masuk ke expert demonstrator. Kanan bawah adalah fokusnya ke persuasi tapi juga dia product centric ya. Jadi kita sebut compelling offerings. Dari sini muncul 14 persona yang kami temukan. Jadi yang pertama adalah celebrity promoters, eccentricity sales. Terus ini kalau budaya populer sekarang ada namanya ngap ya, ngap culture gitu, budaya abang-abang gitu. Nah, ini ada juga yang gaya jualannya ternyata gaya-gaya abang-abang gitu. Kemudian juga relatable homemakers, ini lebih ke ibu-ibu rumah tangga biasa kayak tetangga kita sebelah gitu. Terus ada approachable charmers yang cara jualannya lebih charming dan approachable. Sleek urbanites ini gaya-gayanya lebih kayak mbak-mbak SCBD jualannya. Terus juga ada elegant merchant yang mungkin lebih fokus ke kesan mewah, dan aggressive sales pitch-nya yang tipikal dari jualan di TikTok yang nge-push orang untuk belanja segera gitu. Terus yang menarik juga adalah Indonesian Karen. Jadi mereka ini bukannya malah ramah, tapi malah judes banget gitu pas jualan. Terus ada expert power di sini yang fokus ke keahlian mereka. Kemudian scientific consultant, jadi mereka cara jualannya mengesankan bahwa mereka itu kayak konsultan gitu ya, bukan kayak tukang jualan. Terus di kanan atas ada produk SD Hero, kanan bawah ada virtualized storefront dan scarcity and urgency. Kita akan go through satu persatu. Oke. Kalau kita lihat size-nya, dari berapa banyak sih video yang menggunakan pendekatan ini, dan ini fokus ke top 99 videos ya.
Nah, itu pendekatan yang paling baik dipakai adalah product as the hero. Jadi produknya itu sebagai fokus utama jualannya. Dan yang kedua adalah approachable charmers gitu ya. Jadi cara jualannya tuh mungkin ciri khas kayak kalau ketemu pedagang di pasar Klewer gitu misalnya. Jadi lebih humble, jualannya lebih ramah gitu misalnya. Dan kalau kita lihat secara jumlah video, sebagian besar banyak ke host-centric ya 83%, 66% ke product-centric. Dan perlu diingat bahwa dalam satu video mungkin ada beberapa kode atau simbol-simbol yang dipakai gitu ya, sehingga itulah kenapa totalnya dia bisa lebih dari 100%. Oke, kita masuk ke masing-masing personanya. Yang pertama adalah expert power. Jadi si expert power ini adalah si penjual yang memang mereka leverage keahlian mereka gitu ya. Jadi contoh paling gampang adalah misalnya menggunakan titel dokter untuk misalnya Dr. Richard Lee kan dia jualan skincare gitu ya. Ya dia menggunakan kesan expertnya dia itu untuk bisa meyakinkan orang untuk belanja gitu misalnya. Jadi di sini contoh paling obvious adalah si channelnya Dr. Richard Lee dan juga Dr. Reza Gladys ya. Mereka kebetulan dua-duanya adalah dokter kulit dan produknya adalah produk-produk skincare. Contoh lain adalah di kategori elektronik itu adalah Koh Chun. Nah, kalau lihat konten-konten TikTok-nya tuh banyak produk review. Jadi dia punya kesan expertnya dari situ sebagai produk reviewer, tapi sebenarnya dia juga punya toko buat jualan produk-produk gadget gitu. Jadi dengan mereka memposisikan diri sebagai expert, mereka tuh membuat si konsumennya tuh yakin gitu ya bahwa mereka tuh memang punya kemampuan atau keahlian untuk menawarkan produk yang paling tepat buat si konsumennya itu. Kategorinya ada di beauty, personal care, dan elektronik. Yang kedua adalah scientific consultant. Nah, kalau yang tadi itu adalah expert beneran, nah ini adalah orang yang bikin terkesan kayak expert. Contohnya gimana? Misalnya mereka pakai jas lab warna putih gitu ya, supaya kesannya tuh ilmiah atau scientific. Kemudian bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa teknis gitu. Ada juga yang pakai kacamata gitu supaya kesannya lebih lebih ilmiah gitu atau lebih akademik pembicaraannya gitu. Terus juga warna-warna yang dipilih di background-nya misalnya adalah warna-warna yang lebih soft gitu. Terus juga cara mereka jualan itu juga banyak fokus ke hal-hal yang sifatnya teknis dari produknya itu sendiri. Jadi mereka bisa menarik konsumen yang lebih melihat bahwa produk ini punya dukungan secara saintifik ya, sehingga meyakinkan si pembelinya bahwa produk ini memang cocok buat mereka. Nah, contohnya adalah di sini adalah kayak Skintific nih, Skintific itu juga mereka banyak highlight produknya juga dari sisi ilmiahnya gitu. Oke. Yang berikutnya adalah persona yang sangat menarik, namanya Indonesian Karen. Jadi kalau kita bicara budaya Karen di luar negeri itu kan orang yang persona internetnya di internet tuh terkesan judes, jutek, nyebelin gitu ya, entitled gitu bisa dibilang. Dan sama juga persona Indonesian Karen ini adalah mereka cara jualnya bukan dengan gaya yang ramah, tapi justru dengan gaya yang jutek. Jadi dan ternyata juga followernya cukup banyak gitu yang nonton. Buktinya mereka masuk ke top 99. Jadi mereka tuh sangat asertif. Kadang-kadang bahasanya dipakai kasar gitu ya, bahkan kayak membodoh-bodohkan si pembelinya. Tapi ternyata orang juga senang nonton mereka. Jadi ada satu contoh di sini akan saya putarkan. Nah, ini adalah Miss Ghostrock ini dia jualan pembersih kewanitaan sebenarnya. Ya. Tapi cara jualannya cukup unik. Aman-aman aja, nggak apa-apa. Tapi aku lagi hamil 7 bulan. 7 bulan pakai spray. Udah masa-masanya mau brojol ya. Udah masa-masanya mau brojol, mau ngeluarin orok lu. Entar Pokemon lu rapot lagi repot ya. Pokemon lu rapot lagi repot, Neng. Yang ada lu kagak bisa ngeluarin orok lu ya. Mules perut lu. Makanya berapa kali baru bisa putihin itunya, Kak. Lu check out aja dulu ya, lu gosok aja dulu sepaket ya. Paket. Nah, aman. Itu bahasanya dia gitu ya, kasar gitu bisa dibilang, tapi ternyata juga cara jualan seperti ini jadi unik dan menarik bagi pembelinya. Sama juga ini kategori yang produk satunya adalah Scent Plus, ini lebih ke parfum. Cara jualnya juga jutek banget, sama kayak si Miss Ghostrock ini. Jadi kalau orang nanya bolak-balik langsung
olok-olok sama dia gitu ya, kayak lu nggak nyimak ya, lu nggak dengerin ya gitu misalnya. Berikutnya adalah celebrity promoters. Ini mungkin nggak perlu terlalu banyak dijelaskan ya. Udah pasti mereka adalah selebriti yang menggunakan popularitas mereka untuk bisa menarik audiens ya. Contohnya adalah kayak Ruben Onsu, terus Nagita Slavina gitu misalnya. Dan kategori yang dijual juga tergantung dari mana yang mau nitip dijualin sama mereka. Persona berikutnya, nah ini adalah ngap-ngap gitu ya, abang-abang. Jadi teknik jualannya itu adalah mereka mengesankan dirinya sebagai anak muda yang kesannya lebih santai gitu ya, lebih cuek jualannya. Jadi mereka ini lebih attract ke anak muda yang mungkin kelas sosialnya lebih ke menengah atau lebih ke bawah. Terus juga bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang relevan buat mereka gitu ya. Jadi misalnya bahasa kayak ngap kayak tadi gitu misalnya gitu. Nah, di sini banyak dipakai oleh fashion dan salah satu brand yang menggunakan pendekatan ini adalah Erigo ya, bisa dilihat di situ. Kemudian berikutnya adalah Sleek Urbanites. Nah, ini adalah seller yang dia itu sifatnya lebih cosmopolitan, lebih sophisticated gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari video-video mereka itu lebih polish gitu presentasinya. Misalnya di video yang kiri atas ini, mereka itu menggunakan background yang kesannya kayak di butik gitu ya. Kemudian juga si penjualnya juga terkesan sophisticated, gaya jualnya juga nggak terlalu nge-push gitu. Jadi mereka itu lebih berkelas itu kesannya. Jadi ini cocok buat orang-orang yang mungkin pengen beli produk yang aspirasional ya, yang bisa terkesan luxury tapi juga sebenarnya harganya nggak mahal-mahal amat. Nah, ini persona berikutnya, mereka jualan lewat gaya yang eksentrik. Hakim Kim ini sempat viral juga di Twitter kalau nggak salah karena cara jualannya yang unik ya, wajahnya sampai berminyak gitu ya, saking glowingnya. Jadi mereka memang sengaja mengadopsi elemen eksentrik ini kayak make up yang tebel gitu ya, atau gaya rambut yang aneh, atau pilihan pakaian yang juga eye catching atau unik supaya mereka itu bisa stand out pada saat jualan. Ya, kita bisa lihat misalnya yang kanan ini Vocaloid ini hostnya sebenarnya adalah pria tapi dia berdandan seperti perempuan gitu. Jadi kalau nggak dengar suaranya kita nggak tahu bahwa dia ternyata pria. Oke, akan saya putarkan salah satunya di sini. Itu boleh pendamping aja kakak ya, seperti itu ya. Pokoknya budak baca budak oke, jangan sampai salah oke. Lah please nggak bisa COD bisa. Kalau nggak bisa COD, coba kamu ganti akun. Kalau nggak bisa dicoba ganti akun aja, oke? Betul banget ya. Jadi bulan yang bisa cekot dulu, kakak mau stoknya masih ada kakak. Jangan tunggu nanti cekot sekarang aja kak ya. Betul. Ya, untuk Flag kita kita pakai metalasa nomor satu ya. Dari berapa kali dari 10 bisa pakai sayang, oke? Betul ya. Jadi nggak usah ragu lagi ambil. Ya, itu contohnya ya. Jadi semakin eksentrik semakin menarik juga buat audiensnya. Itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah relatable homemakers. Jadi ini adalah sebenarnya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang memang mereka nyambi jualan dari rumahnya. Jadi personanya memang sangat-sangat genuine gitu. Mereka jualan juga kadang-kadang awkward gitu kan, karena ya mereka nyambi gitu kan. Kadang-kadang di rumah tuh lagi selling terus tahu-tahu mereka ke dapur aja karena mereka harus matiin kompor gitu misalnya. Jadi benar-benar kayak lebih otentik ya, kesannya lebih amatir gitu. Contohnya di video ini misalnya lagi live ternyata ada kucingnya lewat gitu misalnya. Jadi tapi akhirnya justru audiens bisa engage dengan mereka karena ini kayak ibu-ibu sebelah rumah aja gitu, tetangga kita. Mereka bisa sangat relate dan punya kesan bahwa kayak everyday life aja gitu ya, belanja ke si ibu-ibu ini. Yang berikutnya adalah elegant merchants. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, mereka justru berusaha menunjukkan aura kemewahan di situ ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kode-kodenya atau simbol-simbolnya kelihatan misalnya kayak chandelier gitu ya. Kemudian juga marmer, warna emas, terus dari gaya berpakaiannya juga kelihatan banget mereka berusaha menunjukkan kesan elegan atau kesan mewah di situ. Jadi mereka bisa mengcaptivate audience yang memang punya aspirasi untuk gaya hidup yang agak lebih mewah atau lebih keren. Walaupun sebenarnya produk yang dijual juga nggak mahal-mahal juga sih sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah approachable charmers. Nah, ini persona yang
sangat friendly, sangat natural, kemudian mereka juga mungkin banyak pendekatan kayak humor, casual gitu, sehingga mereka itu bisa engage dengan baik. Mereka pakai bahasa-bahasa kayak misalnya kalau bahasa Jawa gitu ada juga yang pakai, karena jualan makanan tradisional mereka pakai bahasa Batak nyebut si pembelinya itu gitu misalnya. Atau kalau si toko yang Jestam Trio ini dia manggil audiensnya tuh Cece gitu. Nah, ini akan saya putarkan yang ini nih. Nah, link Ganteng balala. iPhone. Sepir satu, itu satu belinya dapat berapa? Kak doyan ngopi, kak doyan ngopi ya ngombe banyu putih. Pagi kak pagi bunda. Aku dapat 148 mas ambil mas Harga diskonku 155 mas Harga diskonku 155. Kalau kalian dapat harga lebih murah dari ganteng balap. Nah, ini contohnya adalah approachable channels tadi gitu ya, si mas-mas ini. Dan toko ini nih hebatnya, saya cek kemarin itu masih bertengger di top 99 juga. Gitu. Jadi dari data ini diambil di bulan Juli, nah sampai sekarang mereka masih bisa bertahan di top 99. Nah, ini adalah tipikal tukang jualan di live selling, aggressive sales pitchers. Jadi ciri khasnya adalah mereka tuh punya pendekatan yang dinamis dan high energy. Kalau ngomong cepat banget. Kemudian juga mereka tuh fokus untuk mendorong orang cepat-cepat beli gitu ya. Jadi kayak ngomongnya cepat, kemudian menciptakan sense of urgency yang kuat di situ. Jadi intinya adalah supaya gimana caranya supaya orang tuh bisa segera beli, kalau nggak akan kehilangan deal-nya gitu. Dan ini banyak dipakai hampir di semua kategori ya, jadi nggak cuma terbatas di kategori tertentu saja. Kemudian yang berikutnya adalah produk as the hero. Nah, di sini titik fokusnya bukan lagi di host, tapi di produknya itu sendiri. Jadi di videonya kelihatan bahwa si hostnya di belakang, bukan di depan. Terus mereka fokus ke benefit produknya, atau juga yang fokus ke misalnya kalau ini pilihan warna dari si produk itu sendiri misalnya. Oke. Sorry. Dan di produk as the hero ini juga salah satu pendekatan yang dipakai adalah si konsumennya bisa ngelihat si hostnya itu mencoba produk itu gitu ya. Jadi untuk ngelihat apakah memang produk itu cocok dipakai sama orangnya atau enggak. Berikutnya adalah virtualized storefront. Jadi di sini ini mereka tuh mengesankan seolah-olah lagi jualan dari tokonya mereka sendiri. Jadi bukan jualan dari rumah atau dari mana. Di sini menciptakan kesan bagi si pembelinya bahwa si seller ini memang real gitu, dia punya toko sendiri dan mereka jualan dari situ. Jadi ini semacam kayak bridging antara online dengan offline. Jadi mereka kalau pengen ngelihat bahwa ini toko beneran ada, itu kelihatan gitu dari backdropnya. Ini kayak yang sebelah kiri ini kayak seolah-olah lagi jualan dari Tanah Abang misalnya, atau yang dari kanan ini jualan dari factory outlet atau dari distro. Gitu ya. Jadi membantu si konsumennya untuk mendapatkan aura jualan secara belanja secara online tapi punya kesan offline juga dari situ. Jadi terkesan bahwa sellernya lebih otentik dan juga lebih bisa dipercaya karena mereka punya toko sendiri. Oke, kemudian yang berikutnya adalah scarcity and urgency. Jadi di sini kita bisa ngelihat bahwa mereka ini fokus gimana caranya supaya orang belanja secara cepat, dan cara-cara yang dipakai kebanyakan adalah pakai timer. Ya, jadi contohnya di Bittersweet by Najla ini mereka pakai timer untuk menunjukkan berapa lama dealnya akan segera berhenti atau selesai. Jadi di sini mereka tap in ke fear of missing out gitu ya. Jadi gimana caranya supaya orang tuh kalau kehilangan dealnya jadi merasa kehilangan hal yang penting gitu. Oke. Nah, kedepannya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tarik sebagai insight dari studi ini. Jadi ini adalah beberapa strategi live selling yang disebutkan oleh seller pada saat melakukan FGD ya. Jadi pertama adalah bahwa mereka itu sebaiknya menggunakan satu akun untuk satu produk kategori. Jadi misalnya kalau kita sebagai UMKM gitu ya, kita jualannya macam-macam, nggak cuma fashion tapi juga jualan skincare. Mereka sarankan bahwa sebaiknya akunnya dipisah karena algoritma TikTok ini ada kemungkinan bahwa untuk pembeli fashion dengan pembeli skincare itu orang yang berbeda. Gitu ya. Terus juga TikTok sendiri dia prevent multi kategori live selling. Kemudian yang penting adalah bahwa live hour-nya itu konsisten. Ya, jadi
kita harus punya spesifik time slot supaya si audiensi bisa antisipasi kapan kita akan live. Lebih idealnya lagi tentunya 24 jam gitu ya, tapi mungkin ada keterbatasan juga mungkin dari sumber daya untuk bisa live secara 24 jam. Kalau kita nggak mungkin untuk 24 jam, ya tentu kita akan sebaiknya punya time slot yang konsisten di jam-jam tertentu, gitu kita sudah umumkan gitu, kita live-nya di jam apa aja. Terus host yang engaging tadi udah kita bahas ya. Kemudian juga yang penting adalah preparation gitu ya, persiapan sebelum live selling. Apakah device-nya, connectivity-nya, dekorasinya, stoknya, dan seterusnya. Terus juga kalau mau host live selling secara efektif ini, tentunya adalah perlu tahu audiensnya. Mereka tuh secara konsisten monitor dari viewership-nya. Misalnya apakah ini audiens yang baru atau yang sudah recurring gitu ya. Kemudian pertanyaan apa yang biasanya muncul dari audiensnya. Terus juga familiarize dengan hostingnya, misalnya belajar dari live host yang lain. Ada juga beberapa yang menggunakan strategi mereka live di jam-jam yang agak sepi, kayak misalnya tengah malam, itu sebagai latihan. Sehingga pada saat mereka live di jam yang lebih ramai, mereka udah lebih siap. Kemudian juga harus ada interaksi dua arah, nggak cuma satu arah. Terus fokus ke audiensnya untuk menjual produknya. Terus menciptakan raportnya dengan memanggil si audiensnya dengan bahasa-bahasa yang memang dianggap sesuai gitu ya, misalnya kakak atau ibu atau itu tadi misalnya. Terus tadi limited time promotion juga salah satu cara buat mereka untuk menciptakan impulse purchase. Nah, ini adalah beberapa profil dari host yang perlu kita lihat gitu ya. Pertama, mereka harus bisa membawa sesinya secara hidup gitu ya, menghidupkan sesinya. Kemudian juga harus profisien dan kredibel. Kemudian otentik, jadi mereka memang punya minat yang otentik untuk berkomunikasi dengan yang lain. Harus komunikatif, harus responsif juga. Terus juga fleksibel gitu ya, jadi kalau ada hal yang unpredictable, mereka juga nggak gampang berubah emosinya atau mood-nya. Nah, yang paling penting adalah bahwa, dan ini yang sering kita lupakan ya, bahwa memilih persona yang tepat sesuai dengan personality dari brand kita itu juga hal yang kita nggak boleh abaikan. Jadi nggak cukup bahwa kita semata-mata milih host yang mungkin fun gitu ya, atau yang cerewet, tapi bahwa host ini juga harus jadi extension dari brand kita gitu ya. Contohnya adalah persona yang konsisten dengan antara si host dengan si brand-nya. Misalnya Erigo dengan budaya ngabers tadi itu gitu ya. Erigo ini kan memang targetnya ke milenial sama Gen Z, kemudian harganya juga sangat terjangkau, fashion style juga updated buat segmen ini. Jadi cara jualnya pun mereka juga mengambil host yang memang sesuai dengan segmennya mereka dan dengan attitude dari brand-nya itu sendiri. Sehingga pada saat konsumennya belanja lewat online live shopping, mereka tetap dapat feel bahwa Erigo itu memang ditujukan untuk segmen seperti mereka gitu ya. Dengan attitude brand yang memang sesuai dengan budaya ngabers tersebut. Contoh yang nggak konsisten personanya, ya berarti ini adalah contoh yang nggak ideal gitu ya. Itu adalah si Senplus dengan persona Indonesian Karen. Jadi kalau kita ngeliat Senplus itu sendiri, itu kan memang merek parfum yang attitude-nya seduktif gitu. Jadi kalau kita lihat di medsosnya mereka, misalnya nama-nama varian itu sebenarnya sangat-sangat seduktif gitu ya. Misalnya ada Mr. Crush, Horny, Pro Player misalnya. Cuman live selling-nya itu attitude-nya bukan seduktif, tapi lebih ke rude sama apa namanya, kasar dan arogan gitu, bukan seduktif. Analisis kami mungkin karena TikTok sendiri kan melarang video yang kesannya lebih sensual gitu kan, sehingga mereka mungkin pakai pendekatan lain, sehingga mereka pakai pendekatan yang sifatnya lebih ke judes dan bukan sensual, mungkin supaya mereka nggak di-ban. Tapi akhirnya personanya beda nih antara Senplus di live selling dengan Senplus di media sosialnya. Jadi penting untuk memilih persona yang tepat untuk brand kita juga gitu. Nah, terakhir adalah gimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa live selling itu nggak semata-mata tujuannya jangka pendek ya. Jadi nggak cuma untuk ciptakan sales, tapi juga punya manfaat untuk brand image kita yang lebih long term. Nah, di sini tentunya adalah area yang lebih tepat ada di rekan kami di Digital Sea gitu ya. Nah, sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita akan lihat di Q&A ya. Nanti akan kami jawab langsung sambil, karena keterbatasan waktu, akan kami jawab di Q&A, kami ketik di sana. Sedangkan waktunya akan saya kembalikan ke Bella. Silakan Bella.
Ups, oke. Terima kasih banyak Mas Haris atas presentasinya. Gimana teman-teman, sangat insightful ya. Jadi kita tahu nih gimana, ada apa aja sih nih persona dari live selling host yang ada di TikTok. Nah, untuk selanjutnya, sesi selanjutnya akan dipresentasikan dari rekan kami, yaitu Digital C, akan dipresentasikan oleh Mbak Imperi atau akrabnya disapa Mbak Pimpim dan juga Lijo Davis. Oke, silakan Mbak Pimpim dan Lijo, the floor is yours. Thank you. Just let me share my screen first, and then I will start with the salutation. Yeah, thank you. Can you guys see the screen? Oke, dapatkah Anda melihat layar saya? Ya, Awesome, bisa. awesome. Oke, Okay. baik. First of all, thank you, Bella. Jadi pertama-tama terima kasih Bella untuk memberikan kami. Hello, can you guys hear me? Apakah suara saya dapat didengar? We can hear you clearly. Iya, ya. So, Oke, yeah, baik. thank you everyone. Jadi I think, terima kasih let's banyak say, semuanya. Pertama-tama saya ingin mengatakan good selamat evening, pagi, selamat good siang, morning, selamat wherever sore, you guys are dimanapun listening di from. dunia Anda Thank you berada for sekarang. taking out time. Jadi terima kasih banyak I untuk think we had waktunya dan very wonderful, insightful kita dapat presentations insight-insight that yang luar took biasa us through, very interesting. yang sudah tadi So dibicarakan today, oleh Pak Haris. we Jadi are hari ini representing Digital kami C. So me merepresentasikan along with my Digital colleague, C. Jadi saya Pimpin will be dengan talking about Ibu the things Pimpim that we akan berbicara tentang hal-hal yang specifically in regards to the whole kami TikTok ecosystem. specifically dengan seluruh ekosistem TikTok, dan saya akan masuk ke dalam presentasinya. Jadi saya akan mulai karena sepertinya kita juga punya keterbatasan waktu. Jadi kami mewakili Digital C Indonesia dari 20 tahun terakhir mewakili FCB Jakarta, dan kami juga mewakili Advertising Group, McCann, dan juga rekan yang desain brands, packaging, dan seterusnya. Dan kami juga punya rekan here performance marketing. Tetapi hari ini, kenapa kami ada di sini? Seperti yang Pak Haris dan tim Illuminate sudah mengatakan, kita akan membahas tentang, jadi tadi bagian risetnya juga, dan itu juga adalah sebuah pembelajaran buat kami juga. Jadi kita adalah agensi komunikasi kreatif selama 20 tahun terakhir, dan kami juga bekerja sama dengan berbagai brand ternama di Indonesia. Kami juga mendapat penghargaan-penghargaan termasuk Cannes juga. Jadi izinkan saya mengenalkan secara cepat di sini. Ini adalah yang mewakili Digital C Indonesia. Ada Chetan Shetty, Managing Director, Imperia Pimpim Strategy Lead. Lalu ada Adi Karnijaya, Creative Director. Lalu ada Pak Adi, Senior Business Director. Lalu ada Roma, Business Lead. Dan juga ada saya di sini, Lijo Davis, Digital Head. Kami adalah sebuah tim yang menjalani Digital C Indonesia, dan seperti sudah disebutkan, kami juga bekerja sama dengan berbagai brand dari FMCG, auto model. Itu cepat aja. Dan ini hari ini kita membahas Snack Studio. Dan Snack Studio akhirnya datang sebagai agensi komunikasi. Kita fokus banyak EPL dan kampanye-kampanye, tapi kami juga di bulan November kita melihat waktu spendingnya Indonesia, dan di Indonesia TikTok itu sangat besar. Jadi kita berpikir kita juga harus fokus di sini. Jadi di Digital SEI kita melihat TikTok sangat serius, dan banyak yang bilang ini sedang menanjak. Tapi menurut kami sebenarnya di TikTok banyak hal yang sudah terjadi, engaging, consuming, dan sangat menarik layer-layernya, lapisan-lapisannya. Dan ya tentunya juga live shopping, dan itu adalah salah satu alasan utama
karena kami juga mau menginisiasikan live selling, kita ingin memahami ekosistemnya secara lebih baik, keseluruhan bisnisnya, maka kami partner juga dengan Illuminate untuk mengerti bagaimana ekosistem ini bekerja, dan sangat mengejutkan bahwa ada 14 persona dari host. Kami pikir selama ini hanya tentang hard selling, jadi ini sebuah insight yang sangat eye-opening, membuka mata sekali. Jadi dalam pertemuan hari ini, consumer kan sekarang berubah. Sekarang TV sudah tidak begitu banyak ditonton, semua orang sekarang mungkin harus cepat berada di jalan, nggak bisa melihat konten yang terlalu panjang. Terlalu banyak hal yang harus dilihat, tapi waktu itu nggak banyak. Jadi waktu itu sangat terbatas. Dan seperti disebutkan, TikTok ini kita lihat dengan sangat serius sekali, karena kami juga melihat angka-angkanya. Jadi di sini ada comparison atau perbandingan dari TikTok. Kita nggak bilang Instagram itu mati, karena Instagram juga mengadaptasi apa yang dilakukan oleh TikTok, ya kan? Jadi dengan pengguna yang banyak di marketnya Indonesia, ini benar-benar besar sekali. 9 juta pengguna. Dan kalau kita dapat volume dari konten-konten yang diciptakan, yang pendek-pendek ini 367 juta, dan ini angka yang sangat besar. Orang-orang membuat kontennya di sana dibandingkan di Instagram yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Dan juga jam yang dihabiskan di sana 29 dibandingkan dengan 16 jam. Dan sebagai sebuah agensi, kita juga melihat apa sih tantangan-tantangannya yang dihadapi oleh brand-brand. Sebagai sebuah pembelajaran, kita juga melihat bahwa banyak brand, mereka membuat konten, mereka melihat konten yang Instagram dulu. Nih. Sedangkan TikTok adalah sebuah platform di mana frekuensinya tinggi, dan brand-brand menghadapi tantangan bagaimana mereka bisa mengkreasikan organik konten yang tidak terlihat seperti sebuah iklan, bagaimana menggunakan tren untuk menjadi bagian dari itu, dan juga metrik dari sukses itu. Jadi, brandnya, mereknya ingin membuat konten, tapi bukan sebagai sebuah iklan, harus menarik, tapi harus masuk brand fit-nya juga kan. Jadi, apa yang kami lihat di sini dengan Snack Studio, melihat core-nya TikTok itu entertainment atau hiburan. Orang-orang biasanya ke sana untuk mendapat entertainment, untuk dapat hiburan. Tentunya bergantung pada apa yang Anda tertarik di sana. Nah, nanti TikTok ngasihnya sesuai apa yang kamu suka. Tapi core-nya memang entertainment, lucu, transisi, dan sebagainya. Dan merek-merek juga akhirnya ke sana untuk menggunakan entertainment atau hiburan untuk membuatnya nanti ke sebuah brand identity atau engagement, follower, dan bahkan juga untuk mendapatkan sales. Di sana karena ada live selling, ada toko. Betul bukan? So, ini adalah approach atau pendekatan Creative Communication Agency. Idenya adalah bahwa sebagai contoh, jika kita melakukan ad, kita harus ada digital always on, karena itu akan meng-create constant penjualan. Jadi kalau kita melihat di komunikasi brand, apa yang mereka ingin dapatkan adalah bahwa lensa dengan mendorong narasinya. Dibandingkan dengan misalnya di TV, di mana harus melewati seluruh proses dari brainstorming, terus nanti ada skripnya, terus research-nya, dan semua hal itu.
nanti melakukan DLS dan sebagainya. Itu proses yang panjang sekali. Tapi kalau digital dan kalau kita membahas tentang TikTok, yang ingin kita katakan di sini atau kita mempunyai pengalaman di sini adalah tentang kita membuat naratif-naratif yang segar. Jadi selalu bisa dirubah dan selalu melakukan komunikasi brandnya, tapi selalu bisa dimainin. Tergantung pada frekuensinya dan juga membantu Anda untuk menjadi bagian dari pop culture ini. Jadi bisa langsung Anda sebagai brand dan Anda juga bisa membuat brand story Anda, dan dengan melakukan itu Anda tambah dekat dan memperpanjang brand extensivity Anda. Jadi ini bagian yang lebih manusia dari brandnya. Jadi misalnya di Instagram itu lebih ke persona dari brand Anda, apa yang ingin Anda tonjolkan sebagai persona dari brand Anda. Tapi TikTok itu humor, banyak hal yang terjadi, banyak rasa. Jadi menjadi lebih sebagai seorang manusia dan berkoneksi dengan orang-orang. Jadi Anda bisa coba konten-konten yang pendek, live shopping, itu memberikan Anda kesempatan tersebut, dan TikTok adalah tempat di mana konten-konten original dan menjadi diri Anda sendiri itu benar-benar dirayakan sebagai sebuah brand, dan kita eksperimen di sana. Jadi ini adalah apa yang kita katakan nih di sini sebagai perjalanan. Jadi Snack Studio kita mengambil brand message-nya, kita dapat membuat konten dengan scale secara ekonomis dan mendapat keuntungan dari audience, dan kita tidak mengambil mindset biasanya seperti bikin konten kalender, lalu mengirimkannya untuk approval, lalu nanti ada hierarkinya, marketing dan sebagainya. Tapi konten instan, mengikuti tren. Jadi kita ingin masukkan narasi kami ke dalam tren tersebut dan membuat konten yang dapat lebih banyak reach dan engagement. Dan yang kita lakukan juga adalah nanti ada weekly performance dari konten tersebut, apa yang kami sarankan, dan untuk memboost konten manapun yang benar-benar perform. Dan kalau konten perform secara baik, saya buat lagi supaya nanti bisa lebih mempush, lebih mendorong lagi. Jadi ketika kita ngomong tentang core dari Snack Studio Operations yang belum kita coba lakukan adalah untuk merubah mindset-nya. Kita tidak mengatakan bahwa kamu melakukannya secara tradisional dalam hal iklan, tapi ya memang harus menguntungkan dalam platform tersebut. Jadi yang ingin kami katakan adalah kita nggak bisa bilang bahwa oke, ini brand message saya hanya akan mau mengatakan tentang hal ini aja, bukan itu. Tapi ya kami mengerti, tapi kita juga ingin membantu tentang bagaimana platform ini misalnya, yang adalah entertainment-nya terlebih dahulu, baru berbicara tentang brand Anda. Dan seperti yang ingin kami katakan juga adalah tentang eksekusinya. Jadi di term ini, apa yang kami lakukan di Snack Studio, apa yang kami lakukan adalah, ini adalah content creators yang benar-benar jago bikin content creator yang menggunakan platform ini, dan itulah di mana nanti eksekusinya terjadi. Jadi kami bekerja dengan konten kreator ini untuk melakukan eksekusinya. Jadi seperti TikTok adalah juga tentang frekuensi. Jadi semakin banyak maka itu juga cost efficiency, dan juga platform eksperimental ini adalah sebuah pembelajaran, tempat belajar. 1 minggu yang lalu ada pembelajaran dan juga kayak melewatinya. Jadi ketika kami bekerja sama dengan brand, apakah fokus brand tersebut, kampanyenya, dan semuanya yang kita bicarakan. Jadi di Snack Studio kita ada
monthly EP or content calendar adalah kalender yang apa yang akan kami bicarakan, dan pada saat yang bersamaan juga berhubungan dengan konten creator yang kami punya. Kami punya lebih dari 200-300 konten creator dan kita mempunyai brief. Ini misalnya. Dan keahlian yang ingin kami capai, lalu juga membriefing orang-orang untuk ikut bekerja sama dan kami bekerja sama dengan mereka. Jadi ketika konten creatornya dan lalu ada monthly kalendernya, jadi kita akan melakukan mingguan dan bulanan brain trackingnya. Jadi ada internal dashboard yang akan kami lihat, juga FYP yang ada di orang-orang dan juga tentang yang terjadi di Indonesia. Dan kami akan brief para konten creator ini untuk membuat konten, membuat story-nya, ya agar nanti masuk. Jadi ini adalah proses 2, 3, atau 4 hari maksimum, tergantung bagaimana nanti masuk ke brand story-nya. Dan idenya adalah juga live secepat mungkin, karena itu adalah trending topiknya. Lalu nanti publikasi juga kontennya dan kita melihat engagement-nya, nanti point of view secara organik, dan melihat apa yang nanti engage dengan audience-nya, dan kita memasukkan minimum budget. Misalnya kita memboost Rp500.000, Anda bisa memboost sebuah konten untuk mendapat view, atau misalnya untuk mendapat follower, dan TikTok menggunakan ini nanti untuk membangun fanbase Anda. Jadi ini tergantung brandnya. Beberapa brand mungkin hanya ingin fokus kepada beberapa tujuan tertentu. Kita akan fokus terhadap itu dan nanti kita akan menggunakan monthly reporting untuk melihat mana konten yang bekerja, lalu mengarah ke tujuan tersebut. Dan kita akan berhubungan dengan kliennya. Kita akan balik lagi ke monthly calendar atau kalender bulanan tersebut. Oke, dan ini adalah dashboard yang kita gunakan internal di dalam Snack Studio. Jadi tim nanti akan melihat apakah tren-tren yang sedang berjalan sekarang, seperti yang Anda lihat di sebelah kanan di sini. Ini ada seperti template, orang-orang menggunakan template atau transisi, atau ada dance yang lagi trending, lagu sound juga. Jadi kami melakukan persentase terhadap apakah tren-tren yang ada sekarang, dan ini diupdate setiap hari Senin dan nanti akan kita berikan ke klien. Dan di sebelah sini, sebelah kanannya, Anda bisa mengklik videonya, terus Anda bisa melihat trennya di sana. Dan ini adalah merek-merek yang kita bekerja sama di Indonesia. Ada beberapa brand dari parfum ke FMCG, ada juga Chiki, chips. Dan saya tidak akan menunjukkan semua kontennya, tapi ini beberapa contoh dari kontennya yang telah kami kerjakan. Bagaimana menggunakan produk Anda dan ngikutin trennya. Jadi ini adalah apa yang kami buat hari demi hari. Bagaimana kami menggunakan konten instan dari konten creator ini untuk membuat konten-konten untuk klien kami. Jadi kami ada feminine hygiene juga, pembersih kewanitaan. Jadi ini benar-benar bagian kemanusiaan, seperti menjadi manusia konten-kontennya. Terus menjadi platform agnostik. Dan kami mendapat view-nya lumayan baik. Dan nanti akan kami boost atau push untuk audiens yang nanti lebih besar. Saya akan melewati slide-slide yang ini. Lalu ini adalah summary-nya. Selama 1 tahun mengerjakan Snack Studios. Jadi yang pertama adalah setiap brand ingin melakukan mirror content. Dan bahkan kontennya sangat polished di platform seperti TikTok.
audiensnya sepertinya nggak mau sesuatu yang terlalu clean, terlalu polish. Tapi ketika simple, otentik, original, itu membuatnya menjadi orang merasa terhubung terhadapnya. Dan seperti TikTok, katakan jika Anda sebuah brand dan jika Anda ingin live shopping, live selling, dan ingin 24 jam, tapi juga harus ada konten-konten pendeknya. Jadi harus menjadi sebuah mix antara regular konten yang frekuensi, boost juga. Jadi ini harus saling berkesinambungan. Dan kita juga harus mengikuti tren supaya bisa masuk FYP daripada cuman bikin konten di silo. Yang kita dari sisi brand mungkin pikir ini adalah hal yang benar. Tapi ya karena harus entertainment nanti kita bikin story-nya. Kita juga bikin short organic content memakai KOL atau buzzers. Misalnya ada sale 99 angka kembar misalnya. Ya, tentunya bikin konten-konten video pendek itu. Nah, kita harus meng-create awareness menggunakan KOL, buzzer untuk mendatangkan traffic untuk flash sale Anda, untuk live Anda. Jadi di Snack Studio kami juga melakukan e-commerce dan itu adalah salah satu alasan utama kami untuk bekerja dengan Illuminate untuk mengerti dari angle tersebut dan ini juga menjadi sebuah pembelajaran. Kami melakukan ini juga in-house studio, kami punya fasilitas-fasilitasnya. Ada spesialis untuk dapat mengatur software dan semuanya. Dan kami juga punya konten kreator dan host yang juga ingin mendapatkan pendapatan tentunya dan bisa menjual produk dan kami juga bisa bekerja sama dengan KOL dan menjadi bagian dari live shopping dan juga reporting atau membuat laporan tentunya. Jadi ini adalah bagian dari studio kami dan kita juga telah berpindah ke sebuah tempat yang lebih luas sekarang. Tadinya cuma 1 studio, sekarang 2 studio. Dan ini adalah hal-hal yang dapat Snack Studio lakukan. Seperti sekarang kami membuat 250 plus konten per bulan. Juga in-house content creation dan juga untuk Instagram, static content, motion graphic, refocus, photography. Dan kami punya lebih dari 100 plus konten kreator. Kita buat konten buat TikTok Shorts, IG Reels, dan juga memilih kreatornya. Jadi misalnya brandnya punya target audience yang spesifik dan mengatakan, oh saya ingin, apakah ada ibu-ibu yang dapat bekerja sama dengan saya, nanti bisa kita dapatkan untuk Anda. Dan kita juga melakukan analisis, reporting, page and community management, dan juga melakukan planning, perencanaan, dan strategi untuk memboost dan apa yang dapat kami lakukan untuk membantu. Ya, jadi keseluruhan kampanye sebenarnya di Snack Studio inilah yang ingin kami sampaikan. Dan terima kasih untuk memberi kami kesempatan untuk berbicara soal kami. Terima kasih banyak. Oke, mungkin Ibu Pimpim ingin menambahkan sesuatu. Terima kasih semuanya. Jadi seperti yang Lijo sebutkan, itulah service-service kami dan juga ada banyak pertanyaan yang bisa kami sampaikan tentang journey consumer dan brand personifikasi. Apakah dapat masuk ke dalam brand yang mana atau consumer yang mana? Itu adalah tugas kami untuk membantu. Dan dari 14 brand persona yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haris, melewat proses semiotik, tentunya akan ada beberapa overlap
nggak begitu jelas di sana apakah brand product personification bisa dibagi lagi atau tidak, ya tentu saja ini tergantung kepada brand Anda dan Anda ingin menggunakannya untuk tujuan apa. Dan juga ada pertanyaan, bagaimana brand bisa menjadi top selling misalnya. Jadi, benarkan saya jika saya salah, tapi 99 top seller mereka live 24/7 atau hampir setiap hari ya. Karena semakin banyak Anda berada di sana, maka algoritma TikTok juga dapat menangkap itu dan juga awareness menjadi lebih terhadap brand tersebut. Dengan mengatakan itu, maka juga objektif dari atau tujuan dari TikTok selling bukan hanya untuk penjualan, tapi juga untuk memperkuat brand equity dengan persona dan semuanya. Itu saja. Saya akan mengakhirinya di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan saya kembalikan ke Bella dan Mas Haris. Bella, you're still on mute. Ya, oke, terima kasih Lijo dan juga Mbak Pimpim atas presentasinya. Saat ini masih ada 3 open Q&A ya. Sebentar. Oke, dengan berakhirnya sesi Q&A sekarang sudah jam 16.22. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga presentasi tadi oleh 3 speaker kita, menandakan berakhirnya juga webinar kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kami sangat berterima kasih. Saya selaku perwakilan dari Illuminate Asia dan juga partner kami Digital Team mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Dan tadi saya sempat mention ada door prize ya, jangan khawatir. Setelah ini 3 orang terpilih yang beruntung akan kami hubungi via WhatsApp atau email. Dan juga akan kami informasikan terkait door prize-nya gitu ya. Oke, nah apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau mau tahu lebih banyak nih tentang metode-metode apa aja sih yang ditawarin sama Illuminate, service-service yang ditawarkan oleh Illuminate dan juga Digital Sea, itu boleh banget langsung saja bisa kontak kami baik itu melalui LinkedIn atau melalui website, itu boleh banget. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Thank you. Done.